Surabaya. Nah, selanjutnya perusahaan ini di tahun-tahun berikutnya akan lebih mengembangkan saluran distribusinya. Yang dari Surabaya, ia akan lebih melebarkan sehingga bisa melakukan saluran distribusi di Jakarta dan Surabaya. Nah, disinilah pengembangan saluran distribusi. Mbak Rindi Sulisti, ya, off dulu. Nah, selanjutnya adalah pengarahan angkatan penjualan. Pengarahan angkatan penjualan di sini lebih ke proses penjualan dari suatu produk tersebut. Selanjutnya adalah tujuan dari tanggung jawab dari manajer pemasaran adalah pemasaran langsung. Pemasaran langsung ini langsung dilakukan dari, ini contohnya pasta gigi. Nah, pasta gigi ini langsung dipasarkan kepada konsumennya. Nah, ini disebut dengan pemasaran langsung. Yang selanjutnya adalah periklanan. Periklanan ini merupakan unsur yang penting juga di dalam konsep pemasaran karena konsumen itu umumnya juga akan membeli suatu produk berdasarkan iklan. Nah, misalnya ketika kita melihat iklan yang bagus, iklannya menarik sekali sehingga membuat konsumen itu akan tertarik membeli suatu produk atau jasa. Nah, ini berhubungan dengan promosi penjualan. Ya, Mbak Rindi Sulistia, ya, menarik. Betul sekali. Jadi promosi penjualan dan periklanan yang menarik ini akan menarik lebih banyak konsumen dan pelanggan untuk membeli suatu produk dan jasa. Tanggung jawab yang terakhir dan selanjutnya adalah penyiapan dan implementasi rencana pemasaran. Nah, penyiapan dan implementasi rencana pemasaran ini merupakan rencana-rencana jangka panjang atau rencana-rencana yang akan dilakukan ke depannya, sehingga bisa lebih memasarkan produk dan jasa lebih banyak. Ini lebih berkesan di hati masyarakat. Nah, ini benar. Jadi, ini lebih berhubungan sama periklanan dan promosi penjualan. Iklan dan promosi yang berkesan di hati masyarakat itu akan membuat konsumen tertarik untuk membeli suatu produk dan jasa yang ditawarkan oleh suatu perusahaan. Inilah tanggung jawab manajer pemasaran dalam suatu perusahaan. Ada yang ditanyakan untuk tanggung jawab manajer pemasaran? Mbak Sulasri Sukadi. Periklanan dan promosi itu apa tidak sama juga, Mbak, pengertiannya? Hampir sama, cuman ada bedanya. Jadi gini, untuk periklanan ini biasanya lebih ke media. Bisa dikatakan ia melakukan periklanan melalui media massa, contohnya koran atau majalah. Ia melakukan periklanan kepada media elektronik, contohnya di televisi atau internet. Sedangkan promosi penjualan ini lebih luas lagi jangkauannya. Jadi, misalnya perusahaan itu akan memberikan promosi, contohnya membeli satu produk akan beli satu gratis satu, biasanya seperti itu. Nah, promosi penjualan di sinilah yang dimaksudkan. Jadi, beli satu produk pasta gigi akan gratis satu pasta gigi. Nah, itu contoh dari promosi penjualan. Contoh selanjutnya lagi dari promosi ini misalnya kadang-kadang perusahaan operator seluler ya, misalkan kayak Indosat, IM3. Nah, dia akan memberikan promosinya itu telepon atau SMS dalam jangka waktu sekian akan menghasilkan bisa bonus SMS atau telepon lebih banyak lagi, atau juga ada mengeluarkan maskot misalnya
maskot kayak boneka-boneka. Jadi ketika membeli suatu produk itu akan diberikan hadiah boneka. Nah, disinilah contoh dari promosi penjualan. Untuk pertanyaan dari Mbak Sulastri Sukadi, bisa dimengerti perbedaan antara periklanan dan promosi penjualan. Jadi promosi penjualan ini lebih luas jangkauannya. Jadi misalkan bonus 1, beli 1 gratis 1, beli apa dapat hadiah boneka. Nah, seperti itu. Untuk pertanyaan dari Mbak Anis, dikasih contoh untuk pengembangan saluran distribusi. Nah, ini benar sekali. Jadi, pengembangan saluran distribusi ini adalah ia membuka cabang. Misalnya, pertama kali cabangnya ada di Jakarta, sehingga dikembangkan lagi saluran distribusinya di Surabaya, di Malang, atau di Bali, sehingga perusahaan itu akan lebih luas lagi jangkauannya. Nah, di sini. Bagaimana Mbak Anis? Jadi intinya sama dengan promosi ya, Mbak. Ini yang sama dengan promosi yang apa? Yang pengembangan saluran distribusi atau yang apa, Mbak Anis? Oh, yang pengembangan saluran distribusi. Kalau Mbak Indri, menurut saya bukan ya. Iya, bukan. Iya, coba dijelaskan Mbak Indri. Atau Mbak Indri mau bersuara, nanti mikrofonnya bisa saya aktifkan. Oh. Oh, ini contohnya Mbak Anis. Misalkan kita mau mendistribusikan barang, namun secara tidak langsung bisa mempromosikan barang tersebut. Oh, nah, disinilah bedanya. Pengembangan saluran distribusi ini lebih ke tempat. Jadi, antara satu tempat membuka cabang dari Jakarta, dia akan membuka cabang di Surabaya dan di Bali misalnya. Sedangkan promosi penjualan ini secara tidak langsung bisa mempromosikan barang tersebut. Ia bisa secara tidak langsung bisa mempromosikan. Tetapi ketika ia mempromosikan barang itu adalah tugas yang lainnya, yaitu promosi penjualan. Nah, seluruh tugas dari manajer pemasaran ini bisa digabung. Misalnya ketika ia mengembangkan saluran distribusi, ia bisa sekaligus melakukan promosi. Ia juga bisa melakukan analisis dan segmentasi pelanggan di daerah tersebut. Nah, disitulah tanggung jawab ini bisa dilakukan secara bersama-sama dalam satu kali kegiatan. Nah, ini contohnya kayak seperti yang disebutkan oleh Mbak Anis. Jadi ketika misalnya ia akan membuka cabang di Jakarta. Nah, ketika sampai di Jakarta, manajer pemasaran itu bisa sekaligus melakukan promosi di Jakarta. Selain itu, ia juga bisa melakukan segmentasi pelanggan di Jakarta. Misalnya, konsumen di Jakarta itu lebih suka produk-produk yang seperti apa, apakah berbeda, atau ia juga bisa melakukan penetapan harga di Jakarta, ataukah harga di Jakarta itu lebih mahal atau lebih murah, atau seperti apa. Nah, disinilah bisa dilakukan bersama-sama oleh seorang manajer pemasaran di dalam suatu kegiatan. Bagaimana Mbak Anis? Apakah sudah dimengerti? Ya. Atau ada pertanyaan lainnya dari teman-teman? Oke, saya lanjutkan ke materi selanjutnya. Setelah kita belajar konsep pemasaran di dalam suatu perusahaan, kita akan belajar tentang konsep pemasaran holistik. Konsep pemasaran holistik di sini adalah konsep pemasaran yang memiliki sifat saling ketergantungan. Saling ketergantungan ini yaitu saling membutuhkan satu
sama lain. Dan mencakup 4 komponen. Yang pertama adalah pemasaran keterhubungan, yaitu relationship marketing. Yang kedua, pemasaran terintegrasi, integrated marketing. Yang ketiga, pemasaran internal. Dan yang keempat adalah pemasaran tanggung jawab sosial. Nah, ini adalah 4 komponen yang saling berhubungan di dalam konsep pemasaran holistik. Untuk lebih lanjutnya ada di penjelasan selanjutnya. Di dalam pemasaran keterhubungan, ini pemasaran itu akan menciptakan hubungan yang saling memuaskan. Nah, di sini ada Mbak Sulastri, simbiosis mutualisme, yang saling memuaskan dalam jangka panjang dengan stakeholder utama. Stakeholder utama di sini contohnya yaitu pelanggan, pemasok, distributor dan mitra lainnya. Ia akan membentuk hubungan yang saling yang baik. Jadi bisa saling memuaskan atau saling mutualisme ya ini ya. Mutualisme antara pelanggan dengan perusahaan, dengan pemasok, distribusi dan mitranya. Nah, iya, menguntungkan. Ya betul, Mbak Ari Widiawati. Nah, disinilah pemasar keterhubungan, saling menguntungkan satu dengan yang lainnya. Selanjutnya adalah pemasaran terintegrasi. Nah, yang dimaksud dengan pemasaran terintegrasi ini adalah bauran pemasaran tidak terpisah satu sama lain. Jadi di dalam bauran pemasaran itu terdiri dari 4P, produk, place, price, dan promosi. Dan itu tidak terpisah satu sama lain. Jadi produknya seperti apa juga dipikirkan, harganya seperti apa dipikirkan, tempat penjualan yang dipikirkan, dan promosi yang dilakukan pun dipikirkan. Nah, ini yang disebut dengan pemasaran terintegrasi. Selanjutnya ada yang disebut dengan pemasaran internal. Pemasaran internal ini, di sini ada kata internal, yaitu yang berarti dilakukan di dalam organisasi atau perusahaan. Nah, pemasaran internal ini khusus yang dilakukan oleh pemimpin kepada karyawannya. Jadi dalam kegiatan pemasaran itu, seorang pemimpin itu juga harus melakukan kegiatan pemasaran terhadap karyawannya sehingga karyawannya itu bisa bekerja dengan baik. Contohnya di sini adalah memotivasi karyawan sehingga karyawan itu bisa melayani pelanggan dengan baik. Nah, karyawan ini merupakan merupakan unsur yang penting juga di dalam suatu perusahaan, karena karyawan yang baik itu juga akan menghasilkan, juga bisa berinteraksi dengan baik dengan konsumennya. Nah, sehingga oleh karena itulah pemimpin juga harus memperlakukan karyawannya dengan baik. Selanjutnya ada pemasaran tanggung jawab sosial. Pemasaran tanggung jawab sosial di sini yaitu ia lebih memfokuskan terhadap konteks-konteks atau hal-hal sosial, lingkungan dan aktivitas pemasaran. Jadi lebih memfokuskan bagaimana tentang sosial di suatu masyarakat itu. Juga bisa lebih memperhatikan lingkungan yang ada di sekitar masyarakat. Nah, inilah yang dimaksud dengan pemasaran holistik atau pemasaran yang saling bergantung satu dengan lainnya. Untuk di pemasaran holistik ini ada yang ditanyakan teman-teman? Mbak Ari Widiawati, etis link ini maksudnya apa Mbak Ari? Oh, etis lingkungan. Iya, etis lingkungan. Oh, pertanyaannya etis lingkungan, Mbak. Oh, yang ini. Maksudnya di sini adalah etis ini lebih kepada hak-hak masyarakat atau hak-hak konsumen. Jadi, pemasaran tanggung jawab sosial ini memfokuskan terhadap konteks sosial, yaitu sosial dari masyarakat itu. Selanjutnya, etis ini hak-hak konsumen yang dimiliki oleh konsumen. Sedangkan lingkungan ini adalah lingkungan dari masyarakat. Nah, ini dipisah. Jadi ada sosial, etis, lingkungan, dan aktivitas pemasaran. Bagaimana Mbak Ari? Contohnya?